Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis sistem perusahaan manufaktur dari sudut pandang teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Iza Khalida, Andika Rizky Pratama, dan Maria Ronaldi Sinaga. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan perbedaan antara ilmu teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Secara umum, yang dimana berfokus sistem terintegrasi, pengelolaan organisasi aliran barang, pendekatan teknik dan analisis strategi, dan kepemimpinan distribusi dan transportasi, tujuan efisiensi dan produktivitas efektivitas, dan profit, ketetapan waktu dan biaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci berbagian-bagian. Yang pertama yaitu teknik industri. Teknik industri berfokus pada bagaimana sebuah sistem kerja dapat berjalan secara efisien dan produktif. Teknik industri melihat proses secara menyeluruh melalui dari manusia yang bekerja, mesin yang digunakan, materi yang diproses, hingga metode kerja yang diterapkan. Tujuan utamanya adalah mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas, dan memaksimalkan output dengan sumber daya yang ada. Sedangkan manajemen berfokus pada bagaimana suatu organisasi dikelola agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Manajemen berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam hal ini, manajemen tidak hanya mengatur proses, tetapi juga mengelola sumber daya manusia, keuangan, serta mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan keuntungan dan keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya yaitu teknik logistik, di mana berfokus pada pengelolaan aliran barang dan material. Teknik logistik memastikan bahan baku tersedia tepat waktu untuk produksi dan produk dapat dikirim ke konsumen dengan jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan biaya yang efisien. Ruang lingkupnya meliputi persediaan, pergudangan, transportasi, dan distribusi. Selanjutnya di sini diberikan suatu kasus di mana perusahaan X merupakan perusahaan manufaktur skala menengah dengan produk utama yaitu kursi kantor ergonomi yang berlokasi di Bandung. Perusahaan ini memiliki 210 pekerja tetap dan 85 pekerja kontrak atau borongan. Pekerja tetap ini menerima gaji bulanan tetap dan bertanggung jawab atas kegiatan inti, seperti pemotongan bahan baku, perakitan rangka, pengecatan, dan perakitan akhir. Sedangkan pekerja kontrak atau borongan akan digaji sesuai output pekerjaan, khususnya pekerjaan perakitan komponen kecil, seperti pemasangan roda dan sandaran tangan. Pekerja kantor akan menerima upah 8.000 per unit kursi yang dirakit. Adapun waktu kerja adalah Senin sampai Jumat dengan jam kerja produksi dimulai pada pukul 8 sampai 17, yang dimana 1 jam adalah waktu istirahat. Distribusi produk dilakukan dari pabrik ke 8 gudang distribusi regional Semarang, Surabaya, Medan, Balikpapan, dan Denpasar. Perusahaan memiliki 5 truk kontainer dengan biaya operasional yang bervariasi menurut jarak dan lokasi. Terdapat 4 bahan baku utama dalam pembuatan kursi kantor, yaitu besi halau untuk pembuatan rangka, busa dan kain sintetis untuk bantalan duduk, komponen plastik untuk roda dan sandaran tangan, serta cat powder coating untuk cleaning rangka. Pasokan bahan baku rata-rata mencapai 50 ton per minggu. Dengan kapasitas produksi maksimal, perusahaan X adalah 12 unit per hari. Berdasarkan data produksi masa lampau, terdapat kendala ketidaksesuaian bahan baku sebesar 3-5% yang menyebabkan bahan baku tidak bisa digunakan, seperti besi berkarat, busa cacat, dan kain robek. Selain itu, terdapat limbah produksi yang berasal dari sisa potongan besi, sisa busa dan kain sintetis, komponen plastik cacat dari pemasok, dan debu cat powder coating dari proses pengecatan. Karena belum ada sistem daur ulang atau pengelolaan limbah oleh perusahaan X,
maka sisa bahan dan limbah produk ini berdampak pada keterbatasan ruang, biaya tambah untuk penyimpanan sementara, dan risiko pencemaran lingkungan atau debu cacat berbahaya dan busa sintetis yang sulit terurai. Proses produksi kursi kantor ergonomi terdiri dari 6 tahap utama. Proses pertama adalah pemotongan besi halo menggunakan CNC untuk memastikan ukuran rangka sesuai standar desain. Besi yang sudah dipotong selanjutnya masuk ke tahap pengesalan rangka yang dikerjakan oleh pekerja tetap hingga terbentuk struktur utama kursi. Rangka yang telah kemudian dicat menggunakan powder coating dengan oven khusus agar lapisan cat lebih tahan lama dan tidak mudah terkelupas. Setelah rangka siap, akan dilakukan pemasangan bantalan duduk dan sandaran menggunakan busa dan kain sintetis yang telah dipotong sesuai ukuran. Tahap berikutnya adalah pemasangan roda dan sandaran tangan yang dikerjakan oleh pekerja kontrak atau borongan dengan sistem upah per unit. Kursi selanjutnya memasuki tahap perakitan dan quality control untuk memenuhi standar ergonomi. Produk yang lolos CT akan disimpan sementara di gudang perusahaan sebelum dikirim ke gudang distribusi regional menggunakan truk kontainer. Produk akhir terdiri dari variasi, yaitu kursi standar yang dijual 750 per unit dan kursi premium dilengkapi dengan fitur dan head yang dijual 1.500.000 per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sudut pandang teknik industri. Yang pertama, teknik industri berfokus pada optimasi sistem terintegrasi yang melibatkan manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. A. Perbaikan proses produksi. Melakukan analisis waktu dan gerak atau time and motion study pada setiap tahap produksi, terutama pengelasan rangka, pemasangan bantalan, perakitan oleh pekerja perorangan. Alasan untuk mengidentifikasi bottlenecks produksi, meningkatkan output per jam kerja tanpa menambah jam lembur. B. Pengendalian kualitas dan produksi cacat, menerapkan statistical quality control atau SQC, dan incoming material inspection pada bahan baku utama, menetapkan standar kualitas pemasok, supply, quality rating. Alasan, tingkat cacat bahan baku 3-5% menyebabkan pemborosan biaya dan waktu. Penurunan cacat akan langsung menurunkan biaya bahan baku terbuang dan limbah. C. Manajemen limbah dan produksi berkelanjutan, merancang sistem reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Sisa besi langsung dijual kembali atau dilebur ulang busa atau kain sisa dimanfaatkan untuk produksi lain atau kerja sama daur ulang. Alasan mengurangi biaya penyimpanan limbah, menurunkan risiko pencemaran lingkungan, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, optimasi tenaga kerja borongan, evaluasi sistem upah borongan 8.000 per unit dengan mempertimbangkan skema intensitas kualitas, target produktivitas minuman. Alasannya, sistem borongan berpotensi meningkatkan kuantitas, tetapi menurunkan yang kedua, sudut pandang manajemen. Manajemen berfokus pada perancangan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya agar tujuan perusahaan tercapai. Yang pertama, strategi produk dan profitabilitas, meningkatkan fokus produksi dan pemasaran kursi premium. Alasan, harga jual kursi premium 2 kali lipat kursi standar, margin keuntungan lebih tinggi, sementara proses produksi relatif sama. Yang ke B, manajemen SDM, memberikan pelatihan ergonomi kerja dan kualitas kerja kepada pekerja dan kontrak, menyusun evaluasi kinerja berbasis KPI produksi, yaitu produktivitas, kualitas, dan kehadiran. Alasan, mengurangi kesalahan kerja dan kecelakaan, meningkatkan royalitas dan kinerja karyawan, menurunkan turnover pekerja kontrak. Yang ke C, pengendalian biaya operasional, menetapkan activity based costing atau ABC untuk mengetahui biaya tiap aktivitas produksi. Alasan, manajemen dapat mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, membantu pengembalian keputusan, pengurangan biaya tanpa menurunkan kualitas. Kedua, manajemen resiko, menyusun SOP, pengelolaan limbah dan keselamatan kerja, menyediakan APD khusus di area pengecatan. Alasan, mengurangi resiko hukum, kecelakaan kerja, dan gangguan operasional, dan menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sudut pandang teknik logistik. Teknik logistik menitik beratkan pada aliran material, informasi, dan distribusi secara efisien dari hulu ke hilir. Yang pertama, optimasi persediaan bahan baku, menerapkan economic order quantity dan safety stock, mengklasifikasikan bahan baku menggunakan ABC analysis. Alasannya yaitu menghindari overstock yang menyebabkan keterbatasan ruang, menjamin kelancaran produksi meskipun ada bahan cacat. Yang kedua itu perencanaan distribusi dan transportasi, melakukan rute optimization untuk 5 truk kontainer, mengatur jadwal pengiriman berdasarkan permintaan regional. Alasannya untuk menurunkan biaya bahan bakar dan operasional truk, meningkatkan ketepatan waktu pengiriman ke gudang regional. Yang ketiga yaitu manajemen gudang, menerapkan warehouse management system sederhana, penataan layout gudang berbasis FIFO. Alasannya yaitu mengurangi waktu pencarian produk, menekankan menekan resiko kerusakan produk selama penyimpanan. Dan yang terakhir kolaborasi dengan pemasok, menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok berkinerja baik, program vendor evaluation berkala. Alasannya untuk menurunkan tingkat cacat bahan baku, menjamin kontinuitas pasokan dan stabilitas harga. Next. Jadi kesimpulannya, teknik industri berfokus pada efisiensi proses dan pengurangan manajemen berfokus pada strategi, SDM, biaya, dan risiko. Teknik logistik berfokus pada kelancaran aliran material dan distribusi. Ketika sudut pandang ini saling melengkapi dan jika diterapkan secara terintegrasi, akan meningkatkan keuntungan, efisiensi, biaya, kualitas produk, dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.